Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Nah, dia dulu membuat plan RAB itu, dia kan bukan ahlinya ya, jadi agak terlambat sehingga penyerapan berdampak kepada APBD. Nah itu Pak, kemarin itu dijawab sama saya waktu rakor di Gedung Lor itu kumpulin ini loh, udah saya jelasin gitu ya. Misalnya pembangunan desanya Bapak itu sekarang kan mandiri ya, apa sih yang harus dilakukan itu saya bedah Pak. Nah kemarin terakhir saya bedah di desa Sokawera bareng sama beliau Pak Kades. Nah misalnya nanti Pak Wowo itu seperti itu ya ayo bareng, karena kita membangun desa emang harus bareng-bareng, bukan sendiri. Nah, yang saya harapkan itu peran bukan berarti saya itu menyampaikan tidak optimal gitu. Saya kepingin lebih meningkatkan lagi damping dengan kita dari pemerintah sehingga nanti proses pelaksanaan penyerapan dan realisasi pembangunan semakin tepat. Yang pertama saya katakan keterbatasan daripada perencanaan di mana perangkat kebanyakan bisa melambat secara prosedur atau mendesain dan sebagainya. Dan saya ya dari dulu sampai sekarang ingin sekali apa yang sudah menjadi ketetapan ya kita segera realisasikan. Nah Pak Kados itu sing kalau kan memang Pak sementara ini kan yang saya konsen setelah saya pindah ke sini saya lihat kan berarti ini perencanaan pembangunannya udah saya buatin Pak, modelnya sama kayak macam metriknya Pak, metriknya untuk desa sini kan pada hanya ada desa mandiri beragama sama maju ya, saya sosialisasikan Pak. Nah dan itu ini desanya kemarin Mas Topik desamu ya desa mandiri, iya Mas mau nanti satu saat saya pasti ke sana, saya mau matur sama Pak Kades apa sih yang bisa saya lakukan gitu dan karpe desa kepriwe. Nah terus kemarin Mas Yudi itu kan PLD-nya ya Pak ya. Nah ditanya Mas kalau buat ini bisa kan jenengan kan memang arahnya ke desa mandiri pembangunan itu adalah smart village-nya Pak. Jadi misal gitu kemarin Mas Yudi tanya Mas Iman kalau misalnya gitu ya desa itu butuh lapangan ya boleh, karena memang itu kebutuhannya, dan apalagi ini ada sebuah inovasi kebutuhan ya nggak apa-apa Pak gitu. Saya sampai gitu silakan lah, wong aku lihat sarprasnya dasar di Patriaca apa sih yang nggak udah ke ya Pak ya jalan wah. Saya sebenarnya tinggal satu Mas, peningkatan di satu sarpras ya kita kalau kita lihat ya iya. Apa ya Moles ya lah ya Pak ya. Iya yang ini sudah kita lakukan. Oke. Pengembangan kita nanti saya bikin bahan diambil sehingga kan kelihatan sekali nanti kan menjauh Kabupaten Banyumas belum ada yang mencuat dengan profit dan apa istilahnya penanganan yang bagus. Contoh
kayak di Jogja, kayak di Bali kan beda bagus. Nah, kita potensi yang ada di desa kita salah satunya kan pasar. Nggih. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kapolresta Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejari Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, yang kami hormati Forkompinjam Patikraja, Bapak Camat Patikraja, Bapak dan Ramil Patikraja, yang kami hormati Bapak Babin dan Babinsa Patikraja, yang kami hormati pendamping Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, yang kami hormati Ketua BPD beserta pengurusnya, yang kami hormati Ketua LPMD beserta pengurusnya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Patikraja beserta perangkatnya, yang kami hormati Lembaga Kemasyarakatan Desa Patikraja, dan yang kami hormati pula Satgas Linmas Desa Patikraja. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada kesempatan di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di Aula Desa Patikraja dalam acara penyuluhan hukum bagi masyarakat Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja pada hari ini Rabu 3 Juli tahun 2024 dengan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, doa. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, penyuluhan hukum bagi masyarakat. Acara yang keenam, lain-lain, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka bersama dengan membaca lafal basmalah. Terima kasih, semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua, di sesi yang pertama sekali lagi ini dari Polresta, sesi kedua nanti dari Desa Banyumas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami sampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Desa yang sudah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Camat Patikraja. Pada beliau Bapak Andiono ST Engineering, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Yang saya hormati Pak dan Ramil Pak Lensen, Pak Tengku. Yang saya hormati yang luar biasa Pak Kades Pak Lensen, Pak Tengku. Yang saya hormati Bapak Bisa, Bapak Kapolres, Pak Tengku. Yang saya hormati perangkat desa Pak Lensen yang kebetulan wajib hadir alhamdulillah semua di aula desa Pak Lensen. Yang saya hormati Mas Menteri beserta tim, ada Pak Sui, Pendaki Desa, Maturun. Yang saya hormati pengurus BPD, Maturun kehadirannya. Yang saya hormati tim penggerak PKK Desa Pati Kerajaan Maturun. Yang saya hormati Mas Lulus, yang lain teman-teman kecamatan Pati Kerajaan. Yang saya hormati pengurus PPD, perangkat desa, lembaga pemasyarakatan desa Pati Kerajaan, serta satgas yang luar biasa desa Pati Kerajaan. Dan mungkin yang tidak bisa ditunggu satu atau kehadirannya di aula desa Pati Kerajaan. Alhamdulillah bersyukur Allah SWT pada hari ini kita bisa bertemu berkumpul dalam acara kajian hukum di desa atau di aula desa Pati Kerajaan dalam keadaan sehat walafiat kemakmuran suatu apapun. Ini hal yang biasa karena itu adalah kesehatan. Salawat serta salam selalu disampaikan kepada kita, sahabat kita, Allah lagi ya teman. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabatnya, sahabatnya yang kita tunggu sahabatnya di dalam akhir. Maka tadi apa itu? Alhamdulillah sekali lagi pada pagi hari ini menjelang siang kita akan melaksanakan penyuluhan hukum kali ini. Jadi harapannya materi ini yang akan disampaikan oleh Kapolres Banyumas bisa diserap, bisa dimanfaatkan, bisa ditularkan kepada masyarakat di seluruh desa Pati Kerajaan. Karena apa? Bapak Ibu sebagai wakil dari masyarakat desa Pati Kerajaan bisa menyampaikan di dalam forum apa? Forum kumpulan RT, atau yang lainnya. Karena ini sangat penting sekali. Inilah bukan orangnya terkait dengan jubur atau biasanya kan orangnya bukan ojol, tapi ini judi online. Kita lagi marah-marah. Sebenarnya judi online itu sudah lama, akan tetapi terkait dengan perkembangan zaman berhubungan dengan waktu sampai saat itu IT semakin merajalela, sing ngerti tambah akeh bocah bisa jalan HP, siki judi bisa melalui online dan bisa dilakukan oleh siapa baik. Mekanisme segera kita yang berapa lagi? Jangan dia mungkin tahun 2000 waktu saya masih di 2014 itu judi online sudah bahkan kan sudah ada yang jelas sudah ada. Ini menimpa kepada bukan saudara saya. Zaman kopi ini yang lainnya apa ini? Walaupun sudah diberantas terlalu dan sebagainya, tapi jadi orang itu bisa main dengan sekarang apa ini? Dan itu sampai habis puluhan juta, bahkan sertifikat tanah itu 3D. Ini benar-benar terjadi pada teman saya, itu teman kecil. Bahkan istilahnya duit simbol tempat yang bekerja itu dipakai, itu gila. Sertifikat yang dijaminkan itu yang membuat gila luar biasa, merusak kekeluargaan, hubungan rumah tangga dan sebagainya. Lewat internet, karena pasang-pasang dan sebagainya, kan pasang polis itu benar, ada pasang tetapi akan kalah seperti itu. Sehingga ini orang makanan dari jalan ini.
kalah ya. Nah, kalau sisi kan sebenarnya slot gitu, agar gitu, apa sih banget. Ini yang perlu benar-benar dipahami dan diinformasikan kepada masyarakat kita di lingkungan sekitar kita dengan bekal dari materi nanti materi pembunuh. Saya berharap itu disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Benar, karena Siki sama-sama bisa nyegah HP. Orang itu juga tadinya bawa HP, Pak. Akhirnya karena warnet, orang dengan komputer, orang juga orang warnet. Jadi itu barangnya tapi orang warnet bagaimana itu. Dan Siki bukan Siki bagi mulai HP. Karena kamu sering tahun dari jadi berapa sampai apa berarti apa? Itu YouTube dan sebagainya. Nah, saat inilah salah itu bisa terbaliknya memang. Itu benar. Jadi kita perlu hati-hati mewaspadai terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Utang jualan apa lagi? Karena bagaimana jualan? Sekarang kan ada sisi yang sampai ASN apa yang berbeda. Kalau udah mulai aplikasi ini apa? Harus dicicil dan mencuri-curi dari bapak yang hapus ngomongin bocah. Itu saya berharap seperti yang sudah oleh Pak Kades yang ngomongin bahwa teknologi di sekolah kaca sebenarnya. Sebenarnya saya yakin bukan hanya di sekolah kaca, di sekolah itu banyak. Siapa yang bisa mencegah kita ini? Terutama dengan warga sendiri. Sampaikan kalau lagi kumpulan warga ini, ya wis, mau disampaikan ke mereka. Materi ini, dan ini panjenengan mendapatkan bekal dari Pak disampaikan, diserang, kayak dia loh, ini loh. Nah ini yang perlu dipahami waktu semua. Itu. Nah disampaikan mengenai sing resmi legal, ya sebenarnya foreign itu apa? Salah ini. Foreign itu. Nah, jadi ini kan karena memang kan para penonton juga di mana asing. Terus ini juga sekarang orang memanfaatkan istilahnya monetize dari ajudan dari media sosial, Facebook lain. Pendapat desa yang bermain atau mencari tambahan pemasukan dari YouTube subscriber listrik lebih. Itu kan malah masanya luar biasa. Kalau saya hanya mencoba untuk YouTube, ya ternyata dapatkan. Terus ada TikTok, ada Instagram, kita mainkan itu lah. Apa aja terkait dengan karakter orang kita mainkan media sosial itu. Jadi aneh cara-cara. Kalau akun Facebook aku masih keblokir, kalau sudah lagi latihan. Tapi ini saya nyatakan depan pemasangan di depan. Begini tukang itu telah mereka ke HP. Terus kemudian caranya supaya bisa menerbitkan media sosial. Jadi ini yang terpaksa kita. Ini lakukan bagaimana. Nah, segini saja mereka bisa mengerjakan orang apa kerja. Mobil motornya hanya. Anak pada generasi ini mesti mobil. Padahal ya kayak apa mengerti begitu. Tata cara caranya gini. Oh ya bagus. Tidak mengeluarkan biaya sekian pun. Ya istilahnya Facebook itu bukan. Betul kan? Yang para percaya dalam hari berkorban. Takut itu ini malah bisa terjadi salah. Seperti itu. Jadi ada sisi baik, ada sisi. Kita sebagai orang tua wajib berhati-hati dan mengingatkan kepada kita lingkungan masyarakat kita. Itu menjadi saya karena yang menjadi serang apa materi yang diberikan dari Kapolresta supaya tidak sosialisasi. Begitu dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Camat yang sudah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkat acara inti yaitu penyuluhan hukum bagi masyarakat Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini nanti akan disampaikan 2 sesi, yaitu dari Polresta Banyumas dan dari Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Banyumas. Untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Polresta Kabupaten Banyumas. Kepada tim dari Polresta Kabupaten Banyumas, waktu kami serahkan sepenuhnya. Disilakan. Terima kasih Bapak Camat. Saya berdiri di bawah Ibu ya, karena kami penjelasannya, karena kita siapkan slide, kita mohon izin Pak Damai Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Sampai jam 4 ya. Kemarin kita di Kecamatan Jatilawang sampai jam 3:30. Karena kita di bagian sesi kedua ini di Desa Patikraja ini Polres kebetulan jatah sesi pertama nanti sampai jam lebih jam 11:12. Kan lanjut lagi sesi kedua dimulai jam 1 dari Kejaksaan. Disiapkan tenaganya mesinnya. Sesi pertama ini saya yakin masih semangat di Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang terhormat Puspika Kecamatan Patikraja, saya mengikuti pendidikan kepolisian. Saya daftar di Tentara Polri tahun 2006. Alhamdulillah daftar sekali langsung diterima. Tahun 2006. Mulai tahun 2007 saya berdinas langsung penempatan di Polresta Banyumas. Kemudian di tahun 2023 alhamdulillah saya bisa mengajukan ke jenjang sekolah perwira, sekolah inspektur polisi di Sukabumi, dan kembali lagi penempatan di Polresta Banyumas. Itu gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang ditanyakan di sesi perkenalan ini? Barangkali ada. Nah, pada kesempatan ini saya bersama dengan anggota saya, Mas Brigadir Polisi Krisna Adianto, Sarjana Manajemen SM. Nanti kurang lebih 1 jam ke depan dari kami akan memberikan pemaparan tentang judi online. Sudah tahu belum ini apa yang dimaksud judi online? Bapak-bapak paham? Kalau judi tahu nggak ini? Ada yang tahu nggak judi? Judi konvensional? Judi konvensional. Nah ini sama sebenarnya, intinya judi itu ya di pasal 303 ayat 3 itu permainan judi itu sifatnya apa? Judi itu selalu menang apa? Kadang menang kadang kalah. Nah berarti untung-untungan itu intinya itu permainan yang sifatnya untung-untungan. Kadang untung, kadang menang, kadang kalah, tapi seringnya kalah. Nah, itu makanya dari pemerintah itu sudah mengatur di undang-undang namanya hukum ya. Ini kita bicara masalah hukum dulu. Hukum itu apa hukum? Ada yang tahu? Hukum itu adalah aturan yang berisi norma dan sanksi. Kira-kira negara ini apa hukum? Tapi itu betul.
Indonesia itu hukum tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Itu dasar hukum kita itu bernegara. Nah, di situ ada aturan-aturan hukum di bawahnya yang itu tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Hukum itu ada hukum publik dan ada hukum privat. Nah, ini judi itu masuk mana? Gitu. Dikatakan hukum judi itu masuk dalam kategori hukum publik, masuk di KUHP, ada diatur dalam KUHP. Yang ada yang tahu KUHP apa itu? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu dalam judi itu diatur dalam KUHP. Tapi karena perkembangan zaman sekarang ini judi bisa dilakukan secara online, makanya negara membuat aturan biar judi itu bisa, judi-judi yang sifatnya online yang tidak konvensional itu bisa dijerat juga. Negara sudah membuat payung hukumnya di Undang-Undang ITE itu ada pasal 27 ayat 2, barang siapa mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan judi itu ada ancaman hukumannya. Tahu bukan ancaman hukumannya berapa? Nggak tahu gitu. Coba operator kita biar gak ngantuk, kayaknya udah ngantuk ini. Nah ini ditayangkan itu videonya. Ini yang kemarin baru kita buka judi online di Purwokerto. Ada yang tahu nggak? Kemarin ada yang punya ini tahu bahwa ini mengikuti berita terus ya bro. Oke, Mas ditayangkan videonya Mas. Volumenya bisa dihilangkan. Judi online yang dibuka di Polda Metro Jaya itu. Kemarin dari Polres Tambak juga sudah mengungkapkan tersangkanya dari Polres. Itu slide. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perlu Anda ketahui dari data Kominfo di tahun 2023 itu warga negara Indonesia
yang terjerat dalam judi online itu mencapai angka 2,3 juta penduduk. Makanya nggak heran di sekitar tadi Pak Ades, begitu saya datang ke sini, Pak, saya minta materi judi online ini, banyak di warga saya terjerumus dalam judi online. Itu data Kominfo dan data dari BPN-nya, pusat pelaporan dan analisa transaksi itu ada 327 triliun perputaran uang yang digunakan warga negara Indonesia untuk praktek judi. Banyak apa bukan itu? Nah itu lebih banyak dari anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah untuk pemerintah desa di seluruh Indonesia. Lebih banyak. Berarti kan ini sudah darurat sekali judi online. Dan yang miris lagi, dari 2,3 itu 2 juta itu pelaku judi itu adalah masih anak-anak remaja usia 17 sampai 20 tahun. Putra putri ibu bapak ibu ini sasarannya, karena mereka itu sekarang rata-rata pada megang HP, difasilitasi wifi di rumah, ya enggak? Di sekolah juga ada wifi, di mana tempat sekarang banyak sekali free wifi, memudahkan anak-anak kita untuk mengakses judi online. Padahal berdasarkan data dari Kominfo itu yang sudah diblokir itu ada situs judi itu sekitar 2 juta. Pemerintah sudah nggak kurang-kurang, sudah memblokir 2 juta situs web judi. Tapi karena itu pelakunya itu nggak hanya di Indonesia, mereka itu bandar-bandar itu ada di luar negeri juga. Kita keterbatasan dari penegak hukum untuk memproses mereka di luar wilayah kita. Makanya sekarang udah eranya era internet global. Nah itulah, zaman dulu mungkin belum ada seperti itu ibu ya. Zaman-zaman saya masih kecil itu belum ada namanya judi online seperti itu. Ada judi ya tadi yang ibu sampaikan, ada judi kartu di tempat gawe, ada judi adu jago, gitu, kiki, wayangan, nah itu zaman dulu. Zaman dulu aja judi seperti itu banyak yang rumah tangganya berantakan. Apalagi sekarang dimudahkan main judi di HP, banyak yang terjerat. Dan akhirnya apa? Kalau sudah terjerat judi, larinya nanti ke tindak pidana. Para pekerja di kantoran ataupun para karyawan buruh, kalau sudah terjerat, mereka lainnya bisa melakukan penggelapan, bisa melakukan pencurian. Ya, oleh karena itu dari kami Polresta Banyumas memberikan penyuluhan hukum karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 2002 di pasal 13 tugas polisi itu ada 3. Di satu itu nanti ada proses tulis nanti di akhir acara itu kalau ada nanti kejadian kalau ada siap ya. Nanti yang mencatat nanti ada pertanyaan bisa jawab. Kalau nggak yang mau hafalkan ini kayak Pak Polres ini sepertinya apa yang ini. Satu, hak Mas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pak polisi setiap hari ada di pertigaan pasar melakukan pengaturan lalu lintas, itu adalah salah satu representatif tugas kepolisian. Kemudian penegakan hukum, ini dari fungsi kepolisian adalah penegakan hukum. Upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir apabila sedang memantau, karena sekarang ini juga ada restorasi justice, penyelesaian perkara pidana tidak melalui pengadilan, itu sudah ada upaya hukumnya. Di masyarakat permasalahan apa bisa diselesaikan secara mediasi maupun sudah masuk ke kepolisian, apabila dari pihak pelaku dan korban sama-sama saling menerima bisa diselesaikan secara restorasi justice. Ada dasar itu. Kemudian berikan yang ketiga adalah perlindungan kepayaman dan
masyarakat itu tugas kepolisian. Nah, di dalam pasal 14 salah satu di ayatnya kita dari kepolisian punya kewajiban memberikan kesan pembinaan hukum. Nah, ini yang saya datang ke sini adalah salah satu tugas kepolisian, memberikan penyuluhan hukum biar masyarakat sadar hukum. Nah, ini terkait judi online lebih bawah. Tadi yang saya sampaikan, sasaran itu adalah anak-anak masih remaja. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau putra putrinya di rumah sedang bermain HP, dicek HP-nya. Nggak usah kalau anaknya nggak mau, cek aja. Malah curiga kalau anaknya, jangan dulu. Ibu harus juga tahu tentang teknologi. Kalau ibu nggak tahu, ibunya saudara yang siswa apa yang tahu tentang HP, minta tolong kalau anaknya lagi main kemana-mana, HP-nya ditinggal dicek. Kemudian satu lagi yang penting, uang, berikan uang saku pada anak itu harus sesuai dengan kebutuhan, karena judi itu pasti pakai uang. Itu saya sering lihat di ATM sebelum jam 9 malam itu pada antri. Itu saya curiga itu mereka deposit, karena harus deposit uang. Dan saya lihat di bank yang mudah itu, padahal sudah diblokir. Situ judi dari OJK juga sudah memblokir rekening yang diduga untuk praktek judi online. Tapi itu kembali lagi keterbatasan, karena pelaku badannya itu di luar negeri. Kemarin juga dari kita yang ungkap itu pelakunya di luar Jawa masih buron. Dari 15 tersangka itu orang rata-rata Riau lumayan. Di sana sudah dibuka, ada lagi yang mencari ke sini berbuka. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan proses, dan ini masih dalam proses penyidikan. Itu pelakunya satu kabur masih di daerah Sumatera, dan pernah dari Mabes Polri ungkap juga pelakunya ada yang di Vietnam, ada yang di Cina, ada yang di Singapura. Itu batasan itu. Oke, Bapak Ibu, ini berbicara masalah judi, ancaman hukumannya itu. Pasal 303 KUHP ini atur yang judi-judi konvensional itu ancaman hukumannya tinggi. Negara sudah mengancam 10 tahun denda 25 juta. Dan di undang-undang yang baru, di undang-undang ITE pasal 45 ayat 3 itu pidana penjara 10 tahun denda 10 miliar. 10 miliar banyak pasti itu akan banget itu. Nah itu, tapi para pelaku tidak jelas. Karena keuntungannya itu yang pelaku judi online, omsetnya ya itu kemarin di pemeriksaan kita itu seminggu itu 2 miliar. Mari Mas Krisna itu mengamankan ya, Mas Krisna ya, itu untuk menginterogasi salah satu pelakunya. Itu omsetnya itu 2 miliar dalam seminggu. Berarti dari 9 miliar setahun 9, walaupun dendanya banyak. Tapi mereka sangat keuntungan tergiur keuntungan itu. Dan selagi warga negara Indonesia masih senang judi, pasti masih banyak bandar-bandar yang menyasar pasar-pasar di Indonesia. Itu bapak-bapak ibu. Nah ini dampak negatif judi online bagi kesehatan mental. Nah yang terjadinya kecanduan yang mengganggu kehidupan. Kira-kira putra ini susah jual judi, sinaunya kompor aja, kompor dulu. Berarti mentalnya kalau sudah mulai itu bahaya. Kemudian kecemasannya berlebihan. Kalau sudah judi online kalah terus, akhirnya utang ke tetangga, utang ke teman. Nah nanti bisa juga lari ke pinjol ilegal itu. Tambahnya banyak korban-korban judi online larinya ke pinjol dan akhirnya bunuh diri. Ada dan kita juga pernah itu terima pengaduan waktu itu
ini yang isi kelas 3 pinjam uang kali. Ternyata satunya Sultan itu bermain judi online. Kemudian dia pinjam online. Akhirnya ketakutan orang tuanya sampai jual tanah, jual rumah gitu. Untuk menutupi anaknya takut diajak mau disebarkan foto porno. Padahal itu karena dari situs judi online itu, judi pinjol online itu adalah operator-operator. Mereka mengancam, ada membuat foto-foto yang karena dari pinjol ilegal itu, data-data di HP itu disedot semua, foto dan lain sebagainya, nanti diedit untuk mengancam itu. Akhirnya lapor ke kita tangani. Nah, kemudian dicek ke OJK, ternyata itu pinjol ilegal. Bahaya, luar biasa. Kemudian munculnya bersalah yang berlalu-lalu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kejiwaannya naik. Kemudian kehilangan minat untuk melakukan kegiatan lain. Bagaimana masa depan anak-anak ini? Pemuda kita yang untuk generasi penerus bangsa kalau sudah terjerat dalam judi online. Ini menyasarnya ke kalangan muda. Saya yakin sini bapak-bapak dan ibu-ibu jauh lah ya dengan judi online. Tapi ini kan punya kewajiban ke anak-anak kita, generasi penerus. Jangan sampai kita alami anak kita terjerat dalam judi online. Karena ini pergaulan. Awalnya mungkin awalnya main-main game dulu, terus lama-lama itu bisa berhasil, tapi dapat ini main slot. Nah itu kalau sudah kecanduan susah dinyembuhkannya. Begitu Bapak Ibu. Nah ini cara menghindari judi online itu bagaimana? Nah yang pertama, pahami masalahnya. Dari orang tua yang memahami, harus dekat dengan anak. Oh bisa lagi, karena kemungkinan anak itu kurang kegiatan yang positif, misalnya olahraga, kegiatan keagamaan, mungkin seperti itu Bapak-bapak. Kemudian juga perhatian orang tua, bagaimana harus dekat dengan anak, komunikasi yang baik, cari pemicunya. Untuk mengatasi kecanduan judi adalah cari pemicunya. Yang kadang-kadang harus memahami bermain judi kalau seperti apa. Kalau faktornya dari HP, ya gimana anak itu diatur penggunaan HP-nya. Kemudian tadi yang saya sampaikan, uang saku itu harus dibatasi, kira-kira cukup untuk kebutuhannya saja, jangan lebih. Ada kita anak saya anak ya, anak kita uang berapa sih, itu nanti malah menjerumuskan. Next. Ini contoh jenis-jenis judi online. Ada aplikasi game online, itu awalnya perbuatan judi. Kemudian ada tawaran olahraga judi bola. Kemudian ada live streaming judi. Sekarang ini media sosial itu banyak sekali. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Banyak sekali. Eranya sudah canggih teknologinya. Pelaku-pelaku badan judi online tahu masa-masanya ini. Indonesia itu pengguna internet yang tertinggi di dunia ini. Padahal ancaman hukumannya cukup tinggi, 10 tahun, tapi masyarakat tidak. Jangan ini ya. Tadi ada yang judi Tokyo ya. Itu pelaku yang masa pun bisa diproses. Kemarin kita proses perkara perjudian, kita nangkap bandarnya, diproses. Yang masang itu hanya pedagang biasa, dia ada juga ada PSK,
itu petunjuk jaksa yang masang itu diproses karena sebagai pemasang. Makanya jangan main-main, jangan kira karena masang 1000, 2000 itu tidak bisa diproses. Itu bisa Bapak Ibu, bisa diproses. Nah, sudah sampai di penjudi itu berharap untung, namun malah jadi buntung. Stop berjudi. Mungkin Anda pernah, tapi Anda tahu bagaimana caranya membuat Anda kamu berpindah ini. Nah itulah Bapak-bapak dan Ibu, inti dari yang kita sampaikan bahaya judi online, ancaman hukumannya dan bahayanya untuk generasi pemuda kita. Monggo Bapak-bapak dan Ibu, awasi anak-anak, Bapak-bapak Ibu semua, penggunaan HP dan pergaulannya. Dan di kesempatan ini juga dari kami mengingatkan sekarang ini sedang ramai geng motor itu juga sekarang lagi malam. Hampir tiap minggu kita mengoperasi di titik-titik daerah kecamatan itu banyak geng motor. Mereka membawa senjata tajam. Itu kemarin kita sudah pernah proses kejadian di Pamon lebih. Itu jangan kira hanya membawa senjata tajam itu polisi tidak bisa memproses itu. Ada ancaman hukumannya. Undang-undang darurat itu ancamannya cukup tinggi, 12 tahun. Kita bisa langsung proses kejahatan. Walaupun kebanyakan ini itu anak-anak masih SMP di bawah. Nah, makanya kalau udah jam 9 malam, bapak-bapak dan ibu anak-anak yang pulang segera cari. Jangan sampai nanti menyesal dihubungi pihak kepolisian juga atau Polres karena dijemput. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kiranya dari kami cukup sekian, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya mengakhiri ini, saya mau memberikan kuis dulu. Setuju dong buat ini? Kuis nanti dapat hadiah. Pakai siap ini sambil ngecek ini tadi materi yang saya sampaikan ini masuk apa enggak. Slide-nya di situ Pak, di sini dulu ke halaman depan dulu. Nah, siap ya Pak hadiahnya Pak Ades? Berapa ini yang mau ikut tulis? Berapa orang ada? 3. Ini ada 3 disiapkan oleh Pak Ades untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini terkait tadi materi yang saya sampaikan, untuk ngetes apakah materi ini masuk apa tidak yang saya sampaikan. Pertanyaannya yang pertama, berapa ancaman denda untuk kasus judi yang ada dalam KUHP? Kalau makanya pilih sekitar saya jawab soalnya banyak ini. Oh perangkat desa, perangkat boleh ini semuanya. Berdiri gini, sekitar Ades perangkatnya. Jangan. Ini dulu Pak. Oh ini gini. Oke, masuk ke depan dulu. Perangkat belum bunyi. Maju ke depan. Bu, perkenalkan. Sini Bu. Kenalkan, nama saya Bu Sugianti. Ketua ini banyak. 10 tahun. Oh tidak ya. Masih sama. Oh, kalau sudah Pak Ades. Siapa? Oh ini Mbak. Ini Mbak. Ini mau sekarang dulu. Ini rajinnya. Kita bisa jawab ini dari catat perkenalkan
Betul sekali. Monggo Bu, silakan hadiahnya diambil oleh Pak Kades. Alhamdulillah itu. Terima kasih. Ini Pak Kades sekalian syukuran ini kita beri tepuk tangan buat Pak Kades. Kemarin ini alhamdulillah di daerah desa yang baru diperpanjang masa jabatannya 2 tahun. Alhamdulillah Pak. Selamat. Mudah-mudahan dalam memimpin desa Patiraja ini semakin amanah dan bawa keberkahan kita semua, kemajuan desa Patiraja. Selanjutnya pertanyaan kedua. Siapa nama Babin Kamtibmas Desa Patiraja? Kita Pak Des, itu. Oke, Bapak, membaca, yang mana? Ini. Perkenalan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salimin. Di samping aku tadi Mas Adil, juga saya seorang ketua RT. Kalau nama panjangnya saya tapi namanya Fahmi. Ya. Kalau nama namanya enggak? Ada tapi harusnya. Berarti Pak Babinnya ke sini tidak kenal dengan Pak Ketua RT, kalau namanya monggo digunakan manfaatnya betul-betul apabila ada permasalahan diberikan Pak Babinnya. Betul gitu namanya Mas Bayu gitu. Monggo hadiahnya diambil. Alhamdulillah. Satu lagi nih, pertanyaan terakhir. Tiga yang tengah, yang timur sudah, barat sudah. Yang tengah ini, yang tengah ini. Lima ini. Pertanyaannya, berapa denda dalam pasal undang-undang ITE kaitan judi? Dendanya berapa? Monggo Pak, Pak Agus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan Mas, yaitu dendanya 10 miliar. Betul ini 10 miliar betul? 10 miliar, kita cek di slide-nya. 10 miliar. Dicek Pak slide-nya. Betul itu. Nah, berarti ini Paknya membuktikan bahwa nggak mencatat ya 10 miliar. Tepuk tangan buat Pak Agus. Silakan ambil hadiah. Sekalian pisangnya itu diambil dan ya. Nah, alhamdulillah ini sudah dapat hadiah. Ini 3 hadiah dari saya, mau nggak? Mau. Nah, ini satu pertanyaan dari saya. Siapa nama saya? Ini benar semangat banget tadi. Mau maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Budha Singa dari RT 3. Nama Bapak adalah Ida Ibu. Betul. Oh iya Bu. Saya kasih hadiah dulu. Yang saya boleh jadi alhamdulillah mudah-mudahan kata betul jangan ampuh. Itulah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit ilmu ini membawa manfaat bagi kita semua. Intinya kita sebagai umat manusia beragama selalu bersyukur
insya Allah dengan rasa syukur itu kita akan terhindar dari bahaya judi online. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi pertanyaan, sekarang pertanyaan saya cukup 3 pertanyaan saja ya. Sudah jelas masalah judi online tadi. Nah sekarang pertanyaannya dari Pulau 1, dari Tengah 1, dari Ujung Timur 1, dari yang Ujung Barat dulu. Monggo silakan Bapak. Tidak harus judi online, harus terkait sama judi online. Ada lain udah jelas semua. Apa sudah ngantuk? Monggo silakan perkenalkan nama, kemudian diri, juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Indonesia, Pak Sana. Siapa Mbak namanya? Ika. Terkait judi online, kita adalah masyarakat awalnya kesadaran dari berpikir judi online itu nanti yang akan mendapatkan bansos. Nah, kita itu kawasan atau nanti akan seperti itu. Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang saya nanti dua lagi. Monggo Pak Karang Desa ini. Benar, berarti tadi yang saya contohkan di lajur utama ada ya, jadi lagi, monggo Pak Mas, semangat ini dapat hadiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ini ada tempat di mana ada video online, apakah tak akan lapor alimas? Apa langsung kita turun bersama masyarakat untuk menanyakan dan bagaimana cara melaporkan atau penyelesaian yang mulai video online itu di mana? Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ada 3 pertanyaan. Dari yang pertama dari Mbak Ika ini. Mbak Ika dari Kampalna. Oh ya, dari itu ya. Dari Kampalna, dari URT ini. Perwakilan. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Terkait korban judi online yang dilakukan sama pemerintah dikasih bantuan sosial. Sampai saat ini sih belum ada aturannya di mana desa juga belum ada. Nanti kalau memang ada aturannya bisa antara itu sampai saat ini belum ada. Mungkin masih jadi kajian dari pemerintah. Yang itu jadi jangan bercita-cita jadi korban judi online.
Oke, Pak. Ini malam harus kita jangan sampai kita terjerumus dalam video. Tidak ada orang yang judi itu menang. Pasti yang menang badannya itu pasti itu. Karena badan tahu persis karena dia dijaga oleh mesin operator. Mereka tahu ini sudah menang berapa, kalahnya berapa, itu pasti kan nanti itu judinya tidak tahu. Kemudian dari Pak Sendes diteror oleh pinjol, itu bagaimana wajibnya juga taknya sesuai ajaran kita, namanya kita harus seperti awal lagi itu sudah menerima orangnya, tapi sebatas tentang kalau menurut kami itu ya pokoknya hanya berapa, tapi kalau yang berlipat-lipat berapa ya segera lapor saja ke OJK apakah pinjol itu pinjol legal atau ilegal. Misalnya pinjol ilegal ya udah yang penting ya kan secara pemakamannya kan sudah nyawa lah ya, sudah melunasi hutang. Tapi kalau masih berlipat-lipat kemudian ada ancaman-ancaman itu laporkan ke kami polisian. Nanti kalau memang ada unsur di undang-undang ITE pencemaran ataupun ada yang bermuatan pornografi, ada ancaman yang kita bisa melakukan proses penyelidikan. Gitu ya Pak, jelas. Pak Agus, jelas ya. Pak Sendes, jelas Pak Sendes. Kemudian dari Pak Agus, Mas Tania, kalau ada di konten di Pati Raja itu bagaimana cara melakukannya? Nah di sini kalau di gedung sendiri atau gimana? Jangan Pak. Jangan tetap harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian karena untuk melakukan upaya paksa itu kita pihak kepolisian saja harus ada aturannya, ada aturan SOP-nya, harus ada surat tugas, kemudian ada bisa mau menyita, ada surat izin penyitaan, harus ada penetapan penyitaan dari pengadilan, kita melakukan penggeledahan juga ada. Jangan main-main sendiri, apalagi kalau sampai duduk sendiri nanti tidak dikontrol, kemudian nanti melakukan tindakan lain, tindakan pidana lain, misalnya pengeroyokan ataupun lain sebagainya, nanti akan jadi masalah. Intinya berkoordinasi di sini ada Bapak Kalimat, ada Kapolsek, ada Bapak Kami, ada Bapak Bisa, sampaikan kita bisa dilakukan secara berjenjang. Mungkin nanti melakukan upaya paksa dari kami dari Satreskrim ataupun nanti dari Satreskrim di Polsek Kabupaten. Begitu ya Pak, jelas ya Pak. Oke, dari kami cukup sekian. Tadi sudah 3 pertanyaan ini untuk saya kembalikan ke bawah sana. Terima kasih yang disampaikan kepada dari Indonesia membahas materi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi yang kedua kita masih dari tim Pusat Dewan Dewas. Karena hari ini ada 2 masalah yang bisa soal kita menunggu dari sendiri. Untuk sesi yang pertama ini kita masih lagi dan nanti kita masuk sesi kedua itu pada siang hari ini setelah kita akan siang hari ini. Tapi sampai jam 1 tadi sampai jam 12. Jadi dimohon